di acara live worship malam hari ini. Dia sudah kedatangan narasumber kita yang akan memimpin muji dan menyembah Tuhan di malam hari ini bersama Bapak Pendeta Tommy. Selamat malam Pak. Shalom semuanya, dan mari sama-sama malam hari ini jangan lewatkan satu detik pun, karena setiap saat biar dari hidup kita naik pujian dan penyembahan untuk menyembah Tuhan yang hidup. Tuhan yang sudah melakukan banyak hal, memberikan keajaiban demi keajaiban dalam hidup setiap kita. Amen. Dan kita percaya malam hari ini, saya nggak tahu apa yang akan dilakukan, tapi satu hal yang pasti adalah mari sama-sama malam hari ini kita menyembah, memuji dan menyembah Tuhan, datang ke hadirat Tuhan yang kudus, untuk kita semakin mengenal pribadinya dan juga hatinya, menangkap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kita. Dan saya nggak tahu malam hari ini apa yang terjadi dengan hidup Sobat Dios semua yang ada di rumah. Tapi saya percaya malam hari ini akan ada banyak terobosan, akan ada banyak pemulihan, ada banyak kesembuhan yang akan terjadi. Dan buat Sobat Dios semua yang malam hari ini sudah bergabung, nah buat kamu semua yang mau, mungkin ada pokok-pokok doa yang mau didoakan, Sobat Dios bisa langsung chat ke nomor WA kita di 0813 8722 7274. Saya ulangin lagi ya, di nomor WA 0813 8722 7274. Dan mari Sobat Dios semua, saat malam hari ini, mari kita semua satukan hati, datang ke hadirat Tuhan yang kudus untuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Namun sebelum kita mulai semuanya, Isya meminta Pak Tommy dulu untuk berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat perlindungan-Mu, buat kasih-Mu, buat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kalau kami boleh saat ini Tuhan memuji menyembah-Mu, kami katakan semua karena kasih karunia-Mu semata-mata, bukan karena hebat gagah kami, bukan karena kecakapan kami, tapi karena anugerah-Mu yang memampukan kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu. Kami minta Tuhan pengurapan-Mu, kami minta hadirat-Mu melawat kami, melawat semua pemirsa yang mendengar di rumah atau dimanapun berada. Mungkin mereka dalam perjalanan, di dalam mobil, pulang dari kerja. Kami percaya Tuhan sanggup melawat mereka, memberkati mereka, sehingga mereka mendapat berkat yang istimewa malam hari ini. Kami tahbiskan Tuhan pujian ibadah kami sore hari ini hanya untuk hormat kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Ya, amin. Oke, mari buat Sobat Dios semua, line WA kita sudah dibuka. Jadi buat kamu semua nih Sobat Dios, ya malam hari ini mungkin ada pokok-pokok doa yang menjadi beban dalam kehidupan Sobat Dios semua, bisa langsung chat aja ke nomor WA kita di 0813 8722 7274. Saya ulang lagi ya, di 0813 8722 7274. Bersama Pak Tommy malam hari ini kita akan langsung aja kita mau menyembah Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bu. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, saya mau sampaikan bahwa hidup kita itu karena kasih karunia Tuhan semata-mata, dan oleh karena kasih karunia kita boleh berada sampai saat ini. Satu firman Tuhan yang sangat indah yang saya dapatkan, yang saya bagikan pada malam hari ini, dikatakan sebab yang sangat penting. Perhatikan kata sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci dalam 1 Korintus 15 ayat 3. Yesaya 53 ayat 5 berkata, tetapi dia, siapa dia? Tuhan Yesus tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia
diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Luar biasa. Oleh kasih karunia Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, oleh bilur-bilurnya dikatakan bahwa kita dipulihkan, kita disembuhkan. Saya percaya bahwa malam hari ini akan terjadi pemulihan, Bu. Amin. Ya. Ya. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan angkat beban Anda, sehingga Anda boleh memuji Tuhan dengan segenap hati, karena Tuhan sudah menyatakan kebaikannya bagi kita. Bahkan dikatakan dalam Efesus 2 ayat 7 sampai 10 dikatakan gini, supaya pada masa yang akan datang Tuhan menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang berlimpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam siapa? Dalam Kristus Yesus. Luar biasa. Sebab karena kasih karunia kita, saya dan saudara, diselamatkan oleh apa? Oleh iman. Bukan hasil usahamu, kata firman Tuhan, tetapi pemberian Allah, Bu. Ya. Bukan usaha kita. Betul. Bahkan dikatakan itu bukan hasil pekerjaan kita. Jangan ada yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik, dan Ia mau supaya kita tinggal di dalamnya. Amin. Jadi Tuhan mau merancangkan yang terbaik buat saya, buat ibu, buat pemirsa semua di rumah dimanapun berada. Dikatakan bahwa supaya kita tinggal di dalamnya. Amin. Kalau kita tinggal dalam Tuhan, semua yang terbaik Tuhan berikan. Yes, betul. Amin. Baiklah, Bapak Ibu, saya mau bagi tentang kasih karunia pada malam hari ini. Saya coba ingin mengerti, Bu, apa sih kasih karunia, konsepnya menurut orang umum dan menurut teolog Kristen. Saya lihat di Google, Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan kasih karunia itu adalah belas kasih Allah. Mereka juga mengakuinya. Kemudian pemberian atau anugerah yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah. Dalam artian kasih karunia menurut konsep mereka dari raja kepada rakyat, dari pemimpin kepada orang biasa. Tapi kalau kita lihat dari teologi Kristen, dalam sekali, Bu, artinya. Dikatakan begini, kasih karunia adalah bantuan dan kekuatan ilahi yang kita terima melalui pendamaian Yesus Kristus. Jadi berdamai dulu, Bu. Kalau orang yang belum bisa berdamai dengan Tuhan, dia tidak akan pernah mengalami kasih karunia. Dia akan mengatakan, wah, itu usaha saya, itu kebetulan, itu sudah saya lakukan dan saya mendapatkan ini karena kemampuan saya. Padahal firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Melalui kasih karunia kita diselamatkan dari dosa dan kematian. Luar biasa. Nah, selain itu kasih karunia memungkinkan kuasa yang memperkuat kita dari hari ke hari. Jadi kita hidup dari hari ke hari itu kasih karunia. Ya, Ibu dari sekolah ke sini sampai ke sini itu kasih karunia. Betul. Kesenggol mobil bisa terjadi, aduh celaka, tapi ada perlindungan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan yang menolong saya dalam bertahan sampai akhir. Amin. Happy ending. Ya, betul. Dahsyat sekali ya kasih karunia. Dahsyat. Nah, pertanyaannya, Bu, gini, Bu. Pertanyaannya pemirsa, mengapa manusia memerlukan kasih karunia? Jadi pertanyaan. Jawabannya, karena Roma 3:23 berkata begini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Dahsyat, dalam, indah, luar biasa, membuat saya semangat hidup. Nanti saya saksikan siapa saya dulu. Kenapa saya mendapat kasih karunia? Kenapa Anda mendapat kasih karunia? Orang lain tidak. Ibu mendapat kasih karunia? Ya. Dahsyat Allah kita. Nah, jadi kalau kita mengerti kasih karunia, maka kita mengatakan, wah, saya memuji Tuhan. Live worship itu muncul dari hati kita karena kita menyadari kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Karena itu siapkan hati kita mau memuji, menyembah Tuhan. Mari semua saudara, sembah Dia dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap hatimu, dengan segenap imanmu. Naikkan syukur bagi Tuhan buat kebaikannya.
Haleluya Yesus, besar anugerah-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Terpuji nama-Mu. Terima kasih buat anugerah kasih karunia-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, besar anugerah, amin. Berlimpah kasih, amin. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Dengan segenap hati katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu, amin, amin, amin. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Katakan ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada. Benar Tuhan. Berdiri menghadap tatamu Bapa, kami ada di sini menghadap-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Amin, amin. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Oh, amin. Besar, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Dengan segenap hati katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah Tuhan kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Benar Tuhan, anugerah-Mu besar bagi kami. Naikkan kata-katamu, memuji Tuhan, meninggikan namanya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Semua yang Kau kerjakan bagi kami semata-mata mendatangkan kebaikan. Sebab itu kami katakan besar anugerah-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Yesus, Kau sungguh baik Yesus. Yesus, nama-Mu indah, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, amin Tuhan, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah Tuhan, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, karena kau yang layak terima pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Benar Tuhan, kami puji Engkau. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, karena kau yang layak terima pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Benar Tuhan, kami berikan kemuliaan bagi Raja segala raja. Engkau sungguh baik, namamu indah ya Tuhan. Oh terima kasih, terima kasih. Engkau baik Tuhan, dan jiwa kami menyadarinya. Kebaikan-Mu turun-temurun Tuhan, kebaikan-Mu kekal Yesus Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Kami sembah Engkau ya Tuhan, kami puji Engkau ya Raja segala raja. Engkau berdaulat atas hidup kami, Engkau berdaulat atas setiap keberadaan kami ya Tuhan. Kami tinggikan Yesus, oh Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu, oh Bapa, 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 ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Pemirsa yang budiman, Dia Bapa kita. Relasi kita dengan Dia sebagai Bapa dengan anak begitu akrab. Engkau tidak perlu merasa terlalu jauh dengan Dia, karena Dia sudah mengakui engkau dan saya, kita semua menjadi anak. Kita memanggil Dia Bapa. Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Kalau kita bisa mengasihi Dia, itu karena anugerahnya semata-mata. Haleluya. Oh Bapa, kami panggil namamu Tuhan. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu Bapa, 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 ku sembah sujud kepadamu. Oh sungguh besar Tuhan, sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar, sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di
di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu, sungguh besar dan kudus namamu. Oh Tuhan, dan kudus namamu. Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh mengasihi kami. Mari jemaat Tuhan, pemirsa dimanapun berada, ingat kebaikan Tuhan. Dia mengasihi engkau dan saya, sehingga kita boleh bersuka cita. Engkau tak perlu gentar akan kehidupan, sebab firman-Nya berkata rancangan Dia adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, memberikan kepada saya dan saudara, memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Kami kagum atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami ingat akan siapa kami dahulu, bagaimana Engkau memproses kami, bagaimana Engkau memanggil kami, bagaimana Engkau memuliakan kami, mengangkat kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami kagum atas kasih-Mu. Mari naikkan kekaguman-Mu dengan kata-kata. Engkau bisa mengangkat tangan-Mu, engkau bisa bersujud kepadanya. Kalau engkau terima, engkau lebih bebas mengekspresikan kasih-Mu, memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami kagumi Engkau Tuhan. Kami kagumi Engkau Bapa, dahsyat perbuatan-Mu, ajaib, ajaib. Haleluya, haleluya. Katakan, kau ku kagumi, kau ku kagumi. Dalam hati, dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Dengan segenap hati katakan, ku kagumi, yes Lord, dalam hatiku, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Benar Tuhan, belum ada kami merasakan kasih yang seperti Engkau kasihi pada kami. Oh Yesus, Yesus, belum pernah ada. Yes, amin, benar Tuhan. Kasih di dunia sanggup menerima hidupku apa adanya, apa adanya, selain kasih-Mu. Oh Yesus, Yesus, takkan ada lagi kasih yang seperti ini. Takkan ada lagi. Ya Tuhan, kami mengalami kasih seperti ini. Sanggup
baru, menjadi baru selain kasih-Mu. Yesus, Yesus, oh benar Tuhan. Kau ku kagumi dalam hati, oh benar Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi, benar Tuhan, dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi, oh Tuhan, dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Amin, amin, amin. Yes Lord, kasih-Mu tiada duanya. Dahsyat, dahsyat perbuatan-Mu Tuhan. Amin. Luar biasa Allah kita, Bu. Ya, amin, betul sekali, Pak. Saya mau menyaksikan keluar biasaan Tuhan kita. Saya ini boleh ya sambil bersaksi? Boleh. Saya ini orangnya dulunya kasar sekali, tukang berantem, ngeyel, suka nyakitin orang, pokoknya nggak jujur. Nah, saya dari keluarga yang rajin beribadah. Bapak saya pengurus gereja, itu gerejanya namanya gereja suku. Bapak saya pengurus di situ. Tapi kalau gereja hanya tahu, sebatas tahu, tidak encounter dengan Yesus, tidak mengalami Tuhan, kekristenannya hanya semata-mata Kristen KTP. Kristen tanpa penebus, itu Kristen KTP. Lalu bapak saya mengajar saya dengan paksa, ya, belajar Alkitab, belajar sekolah minggu, tapi nggak masuk, ya. Kenapa? Karena hanya dipaksa. Tapi ketika saya mengerti tentang prinsip lahir baru, saya baru tahu hidup dipimpin Roh Kudus. Walaupun saya Kristen, Ibu mungkin akan terkaget-kaget dengan kelakuan saya. Saya itu SMP sudah masuk penjara, Bu. Padahal bapak saya pengurus gereja. Berantem, mencuri, ya, mengganggu orang. Geng-geng sudah saya ikutin. SD saya kelas 6 sudah merokok. SMP sudah mabok-mabokan. Tapi minggu ke gereja wajib tahu. Tidak pernah ketinggalan ke gereja. Jadi prinsipnya kalau kita lihat orang rajin ke gereja, belum lahir baru, belum mengerti tentang kasih karunia, saya yakin seyakin-yakinnya itu hanya tradisi, ikut-ikutan. Papanya Kristen, dia jadi Kristen karena terlahir secara Kristen. Tapi yang Tuhan mau terlahir secara roh. Rohnya dilahirkan, tubuh, jiwa, dan roh diubahkan. Tuhan mengatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga engkau mengerti apa yang baik, apa yang berkenan pada Tuhan, apa yang sempurna. Manusia bisa sempurna. Orang bilang, mana mungkin, kita kan manusia biasa. Jujur, saya tidak akan pernah orang percaya jadi pendeta. Benar,
nggak mungkin Tommy jadi pendeta sebelum saya lihat dia khotbah di mimbar. Dan Tuhan buka jalan supaya orang itu lihat saya di mimbar. Saya diundang ke Medan, khotbah di sebuah gereja yang orang itu tantang saya, mana mungkin Tommy bisa bertobat. Gempa bumi, dia ngomong gitu. Wow. Ternyata saya khotbah, dia ada di situ. Dan guru saya yang lihat kenakalan saya bilang begini, kok bisa jadi pendeta kamu Tommy? Aneh. Nah benar, kasih karunia Bu, ya. Kasih karunia tidak terbatas waktu, tidak terbatas pikiran kita. Bapak saya juga nggak pikir kok jadi anakku jadi pendeta. Dan mereka bahagia sekali rasanya. Kelakuan itu nggak mungkin. Dan saya menyadari kasih karunia itu, saya katakan belum pernah ada kasih seperti ini. Saya pernah coba dengan harta. Saya kerja di sebuah perusahaan, kalau saya kasih tahu di Indonesia ini terkenal. Saya marketing dari Sumatera Utara sampai ke Aceh. Ya, banyak uang, bergelimangan duit lah katakan. Tapi Tuhan tidak mau saya di situ. Hei Tommy, bukan situ tempatmu. Kalau kamu di situ semakin jahat kamu. Ya, karena jadi Tuhannya jadi harta, jadi kekayaan. Tuhan hancurkan karir saya karena kesombongan. Akhirnya saya pergi ke Jakarta, tinggalkan Medan, pergi ke Jakarta, jadi orang jalanan, tapi punya duit loh. Bagaimana caranya? Saya ngegeng, pemirsa ngegeng ya, biasa tahu yang namanya ngegeng di daerah Blok M. Saya nggak minta duit, orang kasih duit loh. Aneh kan? Aneh. Karena kita megang keamanannya di sana. Nggak perlu minta-minta. Makan dikasih, minum dikasih, uang dikasih. Ya, uang itu digunakan bukan untuk kemuliaan Tuhan. Main judi, main biliar, cari dari harta. Kebahagiaan tidak temukan. Tidak saya temukan. Anda pasti coba dari harta Anda cari kebahagiaan, tidak ketemu. Tapi dalam Yesus engkau pasti menemukannya. Amin. Betul. Tuhan ingin supaya kita dididik oleh Dia, oleh tangannya sendiri. Dia yang melatih saya untuk berperang. Dia melatih Anda untuk berperang. Kalau Tuhan izinkan saat ini kehidupan Anda terpuruk, jangan kecewa. Tuhan sayang saudara. Saya terpuruk. Saya buka kartu, tapi jangan ngomong-ngomong ke orang lain. Ya, dari head marketing perusahaan besar, saya jadi gelandangan di Bandung. Jangan kasih siapa-siapa. Ini rahasia. Tapi karena gelandangan, saya tersentuh hati Tuhan. Kenapa saya begini? Saya malu nih Tuhan. Saya nggak mau ketemu orang. Jadi saya berpikir begini, dengan kejahatan juga bisa dapat uang, bisa kaya. Saya berpikir begitu. Bisa? Oh bisa. Tapi engkau tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Engkau tidak akan pernah mengagumi Tuhan karena engkau mendapatkannya dengan kekuatanmu. Tapi Tuhan panggil saya ketika saya jadi terpuruk karena perut perlu makan, Bapak Ibu. Saya jadi supir angkot. Wow, di Medan malu nih jadi supir angkot, nggak akan mau saya jadi supir angkot. Itu mempermalukan keluarga besar saya. Akan, Tom, kamu supir angkot di Bandung, ngapain kamu di Bandung jadi supir angkot? Tapi yang luar biasa Bu, saya diinjilin orang ketika nyupir. Nah, aneh kan? Dan saya belum ketemu orang itu sampai sekarang. Dia hanya nginjilin saya sekali. Ketemu sekali. Ya. Kemudian saya di gereja itu bertobat, saya menangis, saya bilang, Tuhan, itu saya Tuhan. Saya mau berubah Tuhan, tapi nggak bisa. Narkoba saya lakukan, judi saya lakukan, biliar, kehidupan malam saya lakukan. Mau ditinggalkan? No power. Tidak ada kekuatan. Saya bilang, jangankan narkoba, rokok aja nggak rokok. Ini pemirsa yang masih merokok, engkau masih dikuasai rokok. Mana kuasa Tuhan? Benar. Saya bukan melarang Anda merokok. Tidak ada larangan merokok di studi ini, nggak ada. Hanya ada di pom bensin. Itu dilarang merokok. Itu benar. Tapi Alkitab mengatakan segala sesuatu boleh. Apakah segala sesuatu berguna? Lalu saya sadar, Tuhan, saya ini munafik Tuhan. Munafik, semua munafik-munafiknya. Saya masuk sebuah gereja yang orang katakan itu gereja karismatik. Semuanya tidak merokok. Saya bilang, loh kenapa mereka tidak merokok? Saya malu. Rokok saya simpan di kaos kaki saya.
Jadi pulang gereja saya lihat kiri kanan, ada yang kenal nggak? Kalau ada pemirsa yang seperti begitu, jangan ketawa, bertobat ya. Saya nggak mengatakan merokok itu dosa, tapi itu merusak kesehatan. Yang kedua, merusak mata pencarian. Nah itu kan, saya bilang, Tuhan, aku mau berhenti merokok. Lalu Tuhan bilang, ya doa aja, minta kekuatan dari Tuhan, dan bisa. Jadi kalau dikatakan di Alkitab, ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu, yang merubah itu Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang memampukan kita untuk melakukannya. Nah, semuanya diuji, Bu, ya. Jadi kalau saya dan Ibu, saya yakin Ibu juga sudah mengalami ujian. Mungkin Ibu bisa cerita sedikit? Wah, ujiannya banyak. Nah, itu. Ya kan, setiap orang memang punya prosesnya masing-masing. Yes, benar. Ya, ini sering kali saya udah cerita sih sebenarnya. Mungkin beberapa sobat Yos yang saat ini sedang mendengarkan malam hari ini juga udah pernah mendengar ini. Ya, mungkin pengalaman saya tidak seperti Pak Tommy yang luar biasa banget sampai serendah-rendahnya, direndahkan. Benar-benar direndahkan. Nah, kalau saya dulu zaman kuliah, istilahnya ya Tuhan benar-benar pengen saya belajar untuk benar-benar pegang tangan Dia, ngandelin Dia 100%. Yes. Gitu. Karena kebetulan kalau ini pengalaman saya juga, mungkin Sobat Yos beberapa yang sering mendengarkan live worship gitu. Dan juga saya mendengarkan sharing ini karena beberapa kali juga saya sudah cerita. Jadi saya waktu kuliah, belum lulus kuliah, tapi saya sebelumnya saya memang sudah sempat kerja juga di Dios juga di sini. Nah, cuman waktu itu bukan Dios, belum di sini, jadi masih di tempat lain. Ada di seberang gedungnya tadinya. Saya kerja jadi full timer. Masih kuliah dan orang tua saya, karena adik saya harus kuliah. Jadi ada 2 lagi yang mesti kuliah. Jadi ada 2 di bawah saya yang kuliah lagi. Jadi ada 2 orang. Terus orang tua telepon tiba-tiba. Dia bilang kalau Syah, kan kalau di rumah manggilnya non kan jadinya. Biasa orang Ambon jadi manggilnya non. Nona, Noni. Non, mulai sekarang uang bulanannya dikurangin ya. Ini setengah aja uang untuk kontrakan dan semua ya, nanti dibantulah sedikit-sedikit gitu. Kontrakan kebetulan berbayar per tahun, dicicil gitu. Terus Dae dengan PD-nya saya bilang gini, udah nggak apa-apa, nggak dikirim juga nggak apa-apa kok gitu. Terus itu dalam saat itu tuh nggak kepikiran apapun. Setelah sampai, terus sudah saya, oh ya udah gitu kan. Mungkin namanya juga orang tua tetap tidak tega, jadi tetap dikirim tapi nggak setengahnya gitu. Terus udah gitu. Pada saat saya ngomong kayak gitu, saya cuma bilang sama Tuhan, ya Tuhan, udah nggak tahu nih mau kemana lagi. Cuman ngandelin Engkau nih. Hidupku udah milikmu, terserah mau dibawa kemana, apa yang mau lakukan, aku cuma mau ikut. Terus pada saat itu juga baru sadar, waktu saya kerja di full timer, saya sempat terus ngalamin tuh yang belum dibayar salary-nya 6 bulan. Aduh. Dan saya jujur waktu itu juga nggak tahu apa istilahnya, akan bayar kayak apa, makannya seperti apa gitu. Tapi saya saat itu cuma Tuhan bilang, udah percaya aja. Allah kita Allah yang menyediakan. Betul. Amin. Itu dia. Percaya aja. Dan saya lihat bagaimana Tuhan luar biasanya ini, sampai ada beberapa orang sampai ngelihat gitu. Saya berpikir, oh iya ya, kenapa mesti pusing gitu? Kalau memang nggak ada uangnya buat ongkos, pasti punya kaki untuk berjalan. Kalau misalnya sampai nggak bisa makan, ya sekali-sekali belajar berpuasa. Saya mengalaminya, Bu. Jadi makanya waktu Tuhan benar-benar ngajarin bahwa ayo pegang 100%. Dan dalam proses itu nggak
saya tuh nggak pernah kelaparan, Ya. nggak ada yang kemudian nggak pernah sampai nggak makan, Ya. nggak pernah sampai nggak harus jalan kaki ya. sampai berkilo-kilometer, nggak Ya, perlu gitu. benar. Tuhan selalu sediakan tepat pada waktunya. Yes, luar Itu biasa. yang pengalaman saya yang Ya. luar biasa dari Tuhan banget, yang iya Tuhan tuh nyertai kita tuh nggak pernah setengah-setengah. Ya, benar. Ya, pengalaman kita mungkin beda-beda, Bu. Tapi intinya ketika kita ikut Tuhan, Dia melakukan lebih dari apa kita pikirkan. Betul. Dan doakan. Yes, Contoh, betul. saya nggak pernah berpikir menjadi master teologi, nggak pernah, Bu. Tapi Tuhan paksa sekolah. Roh Kudus ngomong, kamu sekolah. Ah, malas Tuhan. Seorang anak jalanan yang hidupnya nggak bisa diatur, sesuka-sukanya tiba-tiba harus duduk diam, duduk manis, dengerin dosen dari mulai pagi sampai sore, jalan dari Cimahi sampai ke kampus saya waktu di Pasir Koja, ya. Tidak ada sponsor, tidak ada yang mengatakan, wah, uang kuliah saya dari kamu, Tom. Tidak ada. Saya cari, tidak pernah saya cari. Saya katakan kalau ini dari Tuhan, ya Tuhan cukupkan. Karena Amos 3:3 berkata, berjalankah dua orang sebelum mereka berjanji. Jadi janji Tuhan itu iya dan amin. Ya. Kita kan sudah janji, contohnya di tempat ini kita mau buat live show nih, ya, worship, ujian penyembahan. Kita janji dulu nggak? Janji hari Jumat minggu kedua jam 18 sampai jam 20. Terlaksana nggak? Terlaksana. Jadi apa yang Tuhan janjikan itu pasti terlaksanaan. Amin. Tidak seperti lagu, tapi janji tinggal janji. Oh enggak. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar, itu ya. Ya, amin. Amin. Betul. Menyelesaikan S2 nggak gampang. Waduh, anak jalanan jadi S2. Dari mana lu dapat? Lu beli, kata. Sampai anak teman saya ngolok-ngolok saya. Ngeci, lu beli kali itu. Tanya aja, saya bilang. Tuh kampus saya di sini, kampus saya di sini. Tanya aja rektornya itu, saya bilang. Kamu kan kenal, tanya aja. Benar nggak Tommy itu kuliah? Benar. Nah, Ibu, saudara pemirsa, jangan pernah ragukan Tuhan. Ya. Jangan pernah. Amin. Saya punya anak 3. Ya. Untuk punya anak pertama saya takut. Kenapa? Beli susunya dari mana nih? Jadi saya berusaha ikut KB, keluarga berencana. Lalu teman saya tegur, aduh kamu burung pipit juga Tuhan pelihara, kamu percuma baca Alkitab deh, buang aja itu Alkitabmu itu, jangan jadi Kristen kamu. Dia ngomong ekstrim banget. Tapi orang ekstrim seperti saya harus ditemplak sama orang ekstrim juga. Lalu saya bilang, Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Anak saya, Bu, sarjana teologi juga. Oh, puji Tuhan. Dikasih Tuhan talenta, keyboard, piano, gitar, drum, bisa. Oh, luar biasa. Sekarang mereka melayani gereja besar. Satu di Surabaya, satu di Bali, satu di Bandung. Pujian penyembahan. Papanya hanya bisa main gitar ini, pemirsa. Hanya ini yang bisa saya tahu. Tapi di mana Allah ditinggikan, Dia menarik bangsa-bangsa datang. Amin. Dia memberkati kita. Ya, nah, luar biasa. Nah, manusia diselamatkan hanya oleh iman kepada Tuhan Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan begini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya Anda dapat diselamatkan, hanya melalui Yesus. Betul. Amin. Jadi keselamatan itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Efesus 2 ayat 8 sampai 10 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Anugerah. Ya. Nah, karena itu ya, karena kita ini buatan Allah, Ia mau supaya kita tinggal di dalam rancangannya itu. Saya nggak pernah merancangkan anak saya jadi hamba Tuhan. Malah saya usik mereka dengan begini, saya ngomong, apa-apaan sih kamu ikut papa jadi hamba Tuhan? Kuliah kayak di ITB masih bisa, kayaknya rumah ini kita jual untuk kuliah kamu. Dibilang, papa ini aneh sana. Ladang sudah menguning. Mintalah supaya Tuhan memberikan penuai. Kita ini penuai, Pak. Saya dikhotbahin sama anak saya. Tuhan pilih. Yang di ITB mah banyak.
Pengusaha banyak, hamba Tuhan jarang loh Pak. Dia bilang saya tertemplak juga. Waduh, dikorbanin anak saya nih. Tapi saya yakin percaya mereka juga dipanggil Tuhan, ya, untuk kemuliaannya. Amin. Ya. Amin. Hari ini kita akan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau indah Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Katakan kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya. Amin. Sungguh menakjubkan. Yes, amin Tuhan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, ya Tuhan, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya Engkau Tuhan, mulia dan berkuasa. Angkat tanganmu, nyatakan kekaguman. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Dengan segenap hati katakan, ku kagum hormat Akan ya Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ya Tuhan, kami kagum atas kebaikan-Mu, atas semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Sebab Tuhan baik. Yes. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya selamanya. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya, haleluya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Pemirsa boleh mengangkat tanganmu. Katakan, sebab Tuhan baik Tuhan. Sebab Tuhan baik. Kau lawat setiap orang yang menyaksikan siaran ini Tuhan. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh,
kasih setianya selamanya, sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi katakan, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari jemaat Tuhan, nikmati hadirat Tuhan. Kalau engkau mengatakan Tuhan itu pilih kasih, saya katakan firman Tuhan mengatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau engkau mengatakan Tuhan hanya baik kepada si A, kepada si B saja, tidak kepada saya, engkau salah saudaraku. Engkau salah. Bertobat malam hari ini, nikmati kasih karunia Tuhan. Aku berdoa, angkat tanganmu, engkau berdoa secara pribadi. Siapkan hatimu untuk ditegur Tuhan, dikoreksi oleh Tuhan sendiri. Jangan keraskan hatimu, lembutkan hatimu. Tuhan, aku berdoa Tuhan. Oh, aku berdoa kalau Tuhan dalam hati hamba ada orang-orang yang mengeraskan hati. Siralah bataka, lembutkan hati mereka ya Tuhan. Biar mereka bisa merasakan Engkau, menikmati Engkau, menikmati kebaikan-Mu, mengucap syukur Tuhan. Oh Bapa, Engkau baik. Oralah masyaka Bapa, kami minta lawatan-Mu ya Tuhan. Ampuni mereka ya Tuhan. Oralah masyarakat masih. Engkau bisa mengangkat matamu, mengangkat tanganmu. Engkau bisa menatap ke langit, menatap Bapa di surga. Katakan, ini aku Tuhan, aku perlu Engkau. Ampuni Tuhan. Oh haleluya, Engkau baik Tuhan. Engkau menyatakan kebaikan-Mu kepada jemaat-Mu, kepada umat-Mu Tuhan. Oh, kalau mereka mengalami pencobaan, Kau berkata pencobaan yang mereka alami, pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan mereka. Saat mereka dicobai, Engkau memberikan jalan keluar, sehingga mereka dapat menanggungnya Tuhan. Aku berdoa, kami berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang beban berat Tuhan angkat bebannya dalam nama Yesus. Yang merasa tidak dikasih, biar mereka mengalami kasih Tuhan. Pulihkan. Oh, bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu ya Tuhan. Kalau Engkau berbuat baik kepada kami yakin dan percaya pemirsa yang mendengarkan siaran ini juga merasakan kebaikan-Mu ya Tuhan. Lawat Roh Kudus, lawat. Haleluya. Masyaka Bapa Yesus Tuhan, Engkau baik. Oh Yesus, haleluya, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang baik. Oh kuduslah. Terima kasih Tuhan, biar mereka menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau baik. Terus nikmati Tuhan, nikmati kebaikannya, nikmati hadiratnya. Oh ralamasa. Engkau dipanggil Tuhan, saya dipanggil Tuhan. Bukan kebetulan Tuhan memanggil kita. Karena kasih karunia Tuhan, manusia, saya dan saudara dipanggil Tuhan menjadi pelayannya. Terima kasih Bapa buat pemilihan Engkau Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Nikmati hadirat Tuhan saudara. Saya tidak pernah membayangkan saya jadi pelayan Tuhan, tapi karena anugerahnya kita dipanggil untuk melayani Dia.
Efesus 3 ayat 2, 7, 8 dan 12 berkata begini. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku sesuai dengan pekerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Bu Lois, saya dipilih Tuhan menjadi pelayannya. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan masuk ke Kalimantan, ke suku Dayak, ke Sampit yang katanya itu rawan ya. Tapi saya percaya ke suku-suku Sunda, semua Pasundan sudah saya lawat untuk menginjilin jiwa-jiwa. Alasannya kasih. Kalau saya nggak punya kasih, capek deh. Jam 12 malam saya sering baru nyampe rumah. Rekrut orang buat persekutuan, antar pulang jemput, ke Cilacap anak jalanan, ke penjara-penjara, ke Nusa Kambangan, ngapain gitu. Kalau orang bilang nanaonan, maneh Tommy cenah. Pendeta-pendetaan kitu geuning, duitan cenah. Tapi ada sukacita. Satu orang selamat, seisi surga bersukacita. Wow, yes. Nginjil, yang saya injil jadi pendeta. Wow, bangga sekali. Saya injilin orang-orang di penjara bertobat, bangga sekali. Orang yang mau membunuh orang ketemu saya tidak jadi membunuh, bangga sekali. Itu karena kasih karunia saya alami. Kalau saya nggak mengalami kasih karunia, ya lu gua deh, nggak ada urusan, kenal kagak, saudara kagak, satu suku nggak. Jadi semuanya kita dikatakan kita dipanggil untuk melayani Dia. Ya. Titus 2 ayat 11 sampai 15 berkata begini, saya tambahin ayatnya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Saya nggak pernah mimpi bertobat di Bandung, Bu. Tidak mimpi. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, beribadah di dalam dunia yang sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Wow, dahsyat. Penuh bahagia, Bu. Yeah. Bu Lois. Dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Ya, tadinya saya jahat, bebas. Dan untuk menguduskan baginya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Proses, Bu. Ya, betul. Berbuat baik nggak gampang, tapi bisa. Ya, pasti bisa. Ya, pasti bisa. Beritakanlah semuanya itu. Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Jadi berubah, Bu. Karena kasih saya diselamatkan. Ada perubahan. Berbuat baik itu bukan karena saya ingin dipuji, tapi karena itu otomatis. Saya punya tabungan. Ini bukan mengatakan saya hebat ya. Suatu hari saya punya tabungan. Saya pikir nanti mau renovasi dapur deh gitu. Tiba-tiba datang orang, saya kenal, masih saudara sih. Bang, manggil saya abang. Pinjam duit. Lah, dia pikir saya rentenir kali apa. Karena dia tahu saya orang Batak ya, orang Medan. Banyak duit saya, abang. Berapa persen kumaha abang weh. Wah, ngomong gitu. Tuhan, siapa ini orang? Saya pikir minta minjam dengan minta dibungain. Emang buat apa, Dek? Istri saya mau melahirkan, gak punya uang, udah di rumah sakit sekarang. Nanti saya ganti, Bang, segeralah saya ganti. Segeranya kapan gak tahu, ya kan? Berapa diganti gak tahu. Tapi dia bilang, saya bungain deh dong, gak apa-apa, Bang. Ada yang mau saya jualan di rumah kok, bisa. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong, Bu Lois, beri, maka kamu akan diberi.
suatu takaran yang dipadatkan, yang diguncangkan keluar akan ditumpahkan kepada ribaanmu. Maksudnya apa Tuhan? Kamu punya uang kan, itu di lemarimu yang kamu bilang mau renovasi dapurmu, ya. Iya Tuhan, itu kan buat renovasi. Tuhan bilang beri. Waduh, rasanya gimana ya? Tapi saya mau taat, Bu. Ya. Berbuat baik itu bukan supaya dipuji. Lalu uang itu saya ambil, saya kasih ke tangannya. Pakai ya, Dek, untuk istrimu. Jadi kapan bang saya mau kembalikan? Nggak usah kembalikan. Kaget dia, nangis. Wow, saya pikir kenapa Tuhan begitu baiknya ke dia? Tuhan bilang, kamu juga pernah kan mengalami kebaikan saya? Ya. Saya bilang, iya Tuhan. Ibu Lois jangan kasih tahu siapa-siapa lagi. Ketika saya punya anak satu, namanya Moses, sekarang jadi hamba Tuhan di Bali. Untuk beli susu nggak ada duit. Saya ke gereja tapi rasanya hatinya kok begini hidup Tuhan ya. Lalu saya menghadiri ibadah doa malam pada waktu itu, diundang seorang hamba Tuhan cukup terkenal. Sekarang dia sangat terkenal. Lalu Tuhan gerakkan dia memberkati saya. Ya, saya udah gereja juga, udah mau muji Tuhan, udah malas-malasan. Mereka bisa memuji Engkau Tuhan karena mereka banyak duit. Saya nggak punya duit, beli susu juga nggak ada. Apa yang terjadi, Bu Lois? Orang itu tiba-tiba ketika ibadah sudah selesai, dia datangi saya. Hei, Bang, kamu saya perhatikan kok loyo hari ini. Memang loyo, nggak terboga duit gitu. Susu kudu dibere ke anak saya. Lalu tiba-tiba, Bu Lois, setiap pembicara biasanya dikasih amplop tuh. Ya. Amplop persembahan kasih namanya, ya. Si amplop itu diberikan ke saya. Bukan diambil sebagian, dikasih sebagian, semuanya. Wow. Saya bilang kaget, Tuhan, apa-apaan ini orang? Tuhan bilang, terima. Saya terima. Ini artinya ketika kita pernah merasakan kebaikan Tuhan melalui orang lain, Anda juga dipanggil untuk memberkati orang lain. Kalau Anda tergerak, jangan tahan-tahan. Jangan berpikir, enak aja dia. Saya sama Tuhan, Bu, tidak ada seorang pun yang menggaji saya. Tidak ada. Tapi Tuhan peliharakan tuh. Iya, betul. Rumah punya, motor punya, mobil belum ya. Terjual kemarin waktu saya sakit, nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa, saya mau bukan iman bisi-bisi. Kalau mau kasih aja ke Bu Lois. Perlu mobilnya kan untuk pelayanan. Terima Bu ya. Terima. Amin. Nah, Bapak Ibu, artinya ketika kita pelayanan tidak pernah kekurangan itu. Yes. Betul. Nah, luar biasa Allah kita. Ya. Allah kita hidup. Kalau dia nggak hidup itu kacau. Betul. Ada pujian mengatakan sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup ku tak gentar. Bu Lois, terlalu banyak kesaksian. Kayaknya kita 2 jam lebih nanti. Terlalu banyak. Karena Tuhan kita memang baik. Dia maha hadir. Dia luar biasa. Dia dahsyat. Dia penuh kasih. Tuhan itu sahabat kita. Betul. Aku tidak menyebut engkau lagi murid, karena murid tidak tahu apa yang dipikirkan oleh gurunya. Aku menyebut engkau sahabat. Jadi kita jadi sohibnya Tuhan. Kalau sahabat pasti cerita dong. Iya, betul. Cerita. Itulah sohib kita. Nah, Bapak Ibu, mungkin Anda mengalami beban doa. Mungkin Bu Lois bisa menyampaikan apa yang mau kita doakan, Bu Lois ya. Ya, mungkin malam ini juga buat Sobat Yo semua yang sedang mendengarkan live worship malam hari ini. Nah, buat kamu yang mau ada beban doa yang ingin didoakan, bisa langsung chat aja ke nomor WA kita di 0813 87227274. Yes. Dan pastinya malam hari ini Ica nggak tahu apa yang terjadi dengan Sobat Yo semua saat ini, karena ya di saat dunia banyak sekali mengalami kejadian-kejadian yang perekonomian yang drop dan segala macam. Tapi kita percaya bahwa kita dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Amin. Tuhan yang mencukupkan segala sesuatunya, Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya. Kita tidak akan pernah kekurangan, karena kita percaya kalau Tuhan yang pegang kendali, tidak ada satupun yang bisa menghalangi pekerjaan tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah,
Tapi satu hal yang Tuhan tuh cuma ngingetin tentang, mungkin malam ini ada Sobat Yos yang di rumah yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Ya. Percayalah jawabannya hanya di tangan Tuhan, Ya. di dalam Tuhan. Karena Tuhan itu dokter di atas segala dokter. Amin. Dia yang mampu menyembuhkan, karena Dia Jehovah Rafa yang bisa menyembuhkan Ya. kita semua. Percayalah, mungkin kalaupun kamu mengalami sesuatu malam hari ini nih Sobat Yos, dalam hal kesehatan, Ya. kelemahan fisik, mungkin Tuhan sedang ingin mengajarkan sesuatu dalam kehidupan kamu, ingin mengikis sesuatu dalam kehidupan kamu, ingin mengajarkan bahwa yuk ngandelin Tuhan. Ya. Nah, malam ini, saat ini kita akan berdoa buat semua Sobat Yos yang mungkin saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, yang mungkin yang terbaring di rumah sakit, atau yang mungkin di rumah. Ya kan, sekarang juga beberapa juga masih ada yang terkena COVID mungkin, sehingga tidak bisa beraktivitas dengan dengan baik, dengan seperti biasa gitu, atau malah penyakit-penyakit lain yang mungkin sudah bertahun-tahun sudah lama, sudah mencoba segala hal. Mungkin malam hari ini adalah jawaban doa. Nah, jadi malam ini kita mau berdoa dulu untuk yang sakit, Pak Tommy. Jadi Pak Tommy bisa berdoa untuk mereka. Terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang besar bagi semua anak-Mu Tuhan. Kau sanggup ya Tuhan. Biar kami Tuhan saling mengasihi Tuhan, saling mendoakan. Oh, lembutkan hati kami Tuhan, untuk Tuhan meminta dengan kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tiada kudus tiada batasnya. Kasih-Mu, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bagi Anda yang saat ini sedang sakit, apapun penyakitmu, percaya bahwa Dia sanggup menjadikan yang sakit menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya, kita sudah disembuhkan. Amin. Tapi dalam pujian ini mengatakan saling mengampuni. Mungkin kau sakit karena kau mempunyai kepahitan terhadap seseorang sehingga membuat engkau sakit. Hari ini Tuhan katakan, ampuni dia. Lepaskan pengampunan dalam nama Yesus. Oh Tuhan, jama Tuhan. Oh ralama syakai rama syekara bapa. Jama Tuhan. Curahkan Tuhan pengampunan Tuhan. Kuduskan Tuhan. Kuduskan Tuhan, kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami datang dalam hadirat-Mu, minta kesembuhan Tuhan, minta pemulihan. Oh haleluya. Kuduskan roh tubuh jiwa kami dengan darah-Mu sendiri Tuhan. Haleluya. Oh kudus. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus,
Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Haleluya, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah. Angkat tanganmu. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduskan, kuduskan jemaat-Mu ya Tuhan. kudus, Layakkan mereka Tuhan, layakkan Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah, Allah semesta alam, Yesus namanya. Kudus, kudus. Ora lama syakara lama sekira lama. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Surga bumi menyembah, kudus, kudus, kuduslah. Terima kesembuhan, terima pemulihan. Allah semesta, semesta alam, Yesus namanya. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Benar Tuhan, ketika Engkau menguduskan Tuhan, Engkau mengambil alih semuanya kehidupan mereka, memulihkan, menyembuhkan. Engkau Tuhan menguduskan, menyucikan, mentahirkan. Jadilah tahir dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus jadilah sembuh engkau. Terima, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus engkau sudah sembuh. Terima kesembuhan. Engkau akan menyaksikan kebaikan Tuhan. Malam hari ini kami lepaskan kesembuhan. Segala roh sakit penyakit kami hardik, kami usir dalam nama Yesus. Kasih kuasa-Mu nyata Tuhan. Malam ini Tuhan, kesembuhan pasti terjadi. Haleluya, 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 haleluya. Oh, kami masuk tahta suci-Mu Tuhan. Kami minta mujizat-Mu Tuhan. Mujizat-Mu pasti terjadi Tuhan. Kesembuhan pasti terjadi, pemulihan pasti terjadi, berkat Allah pasti tercurah. Kasih-Mu memulihkan Tuhan. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang kudus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kesembuhan, terima kesembuhan. Allah ada di tempat ini, Allah ada di dalam engkau, Allah ada di manapun engkau berada. Kasih kuasa-Nya menyembuhkan sempurna. Haleluya. Oh, ralama sikara lama syaka. Haleluya. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus.
kuasa-Mu Tuhan. Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah, oh Tuhan, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Amin, amin. Percaya kesembuhan sudah Engkau terima. Amin. Berbicara soal kesembuhan, Bu, terlalu banyak yang saya alami tentang kesembuhan. Ya. Anak saya pernah kena demam berdarah sampai trombositnya 2000. Wah. Saya pikir kok 2000 rendah banget. Pada waktu itu dia di rumah sakit Sentosa Kebonjati. Trombositnya tinggal 2000 dan dokternya angkat tangan. Ya. Lalu cari rumah sakit rujukan. Mau dihubungi nggak bisa. Dokternya menghilang tiba-tiba, kayak alam gaib saja. Mungkin dia angkat tangan tapi nggak bisa ngomong, nggak berani ngomong gitu ya. Saya bilang masukin aja ke lab tempat ICU ya. Ya. Dia bilang, Pak penuh Pak, cari rujukan aja. Lalu dirujuk ke rumah sakit yang di Pasteur itu apa nama itu, ibu dan anak ya. Oh, Hermina. Hermina ya. Nah situ dicek lagi 2000 sama. Jadi bicara soal mukjizat kesembuhan pasti terjadi. Tidak sedikit pun saya khawatir. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, Kau kasih ini Jessica ini beratnya hanya 1,4 kilo. Kecil sekali Bu, segede botol. Waktu lahir. Saya besarin, saya pelihara, saya dilampuin, diajak ke matahari, digendong gitu ya. Udah gede masa mau diambil Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku gak mau melayani Engkau. Sepertinya ngancam. Ya. Sepertinya aku tidak mau melayani Engkau. Kalau dia meninggal Tuhan, aku berhenti deh, stop deh. Lalu Tuhan bilang, ya deh saya sembuhin. Enggak, ya. Tuhan mau yang terbaik terjadi, menyaksikan bahwa dia sanggup. Dengan iman saya katakan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus anakku sembuh. Melayani, sekarang dia sedang belajar piano International School. Ya. Dia belajar piano, dia mulai singer, dia melayani Tuhan. Bangga saya sekali, bener Bu. Kadang-kadang iblis bisik, pendeta gak punya apa-apa. Tuhan bilang, anakmu jadi hambaku loh. Tiga-tiganya jadi hambaku. Berbesar hati saya Bu, gak perlu saya takut. Waduh, Tuhan bilang, ada loh anak pendeta juga yang ingkar imannya. Ya juga saya pikir kan. Jadi kamu Tommy harus berbangga diri. Anakmu luar biasa. Kenapa? Tuhan mengatakan berkat itu turun-temurun. Yes. Amin. Kesembuhan sederhana Bu. Ya. Yang penting engkau percaya sama pemirsa, saya beritahu kesembuhan pasti terjadi. Amin. Yang paling sederhana tentang tubuh saya Bu. Saya sedikit lagi tambah kesaksiannya. Saya kena stroke 3 tahun lalu. Ya. Stroke-nya luar biasa, sendiri, di rumah sendiri, nggak ada siapa-siapa. Anak di Surabaya 1, di Bali 1, istri saya di Medan sama anak saya yang bungsu. Tujuannya mau merintis pelayanan di Medan. Barang-barang sudah diambil semua, udah dikirim ke Medan. Tapi rancanganku bukan rancanganmu, kata Tuhan. Wow, firman-Nya hidup. Lagi nyanyi-nyanyi di rumah, lagi rohani gini, tiba-tiba tangan saya terkulai. Gak bisa pegang gitar Bu. Mulut saya bengkok, suara saya hilang. Wow. Sendiri. Tapi yang luar biasa untungnya Bu, saya baru chat dengan seorang ibu yang tidak percaya Yesus. Saya injilin, kita berdebat habis-habisan. Beda dengan iman kita. Saya bilang, kalau dengan kita berdebat nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Betul. Saya dikatakan master teologi, dia juga master teologi dia. Ya. Akhirnya dia nyerang saya. Ya saya tangkis, saya serang balik. Wah, tambah marah.
Tiba-tiba saya kena stroke. HP saya masih di sini, Bu. Baru aja kita chat-chatan, baru telepon-teleponan kan karena berdebat. Tiba-tiba tangan saya lemas. Nggak bisa ngomong, nggak bisa bangkit. Apa yang terjadi? Untung ada HP di sini. Ya. HP ini saya ambil, lalu saya buka, kontak dia masih ada. Saya telepon. Ya, masih tangan kanan masih bisa saya angkat. Masih, ya. Lalu saya telepon, halo, gitu kan. Bilang tolong aja, cuma tok gitu. Lalu dia ngerti kalau saya kena stroke, ya. Tadi dia pikir saya herei, herei ini kan. Canda dikira. Dimatiin sama dia, Bu. Dimatiin. Ini Pak Pendeta aneh-aneh, udah malam masih canda-canda nih kan. Lalu saya telepon balik, tetap seperti itu. Halo, sampai 3 kali ya. Kedua diterima, dimatiin lagi. Herei wae, si bapak teh, si abang teh, sana gitu. Ketiga kali saya bilang, oh kena stroke. Lalu dia panggil Grab. Mobil ini datang ke rumah saya, ketok-ketok rumah, panjat pagar, buka pintu, ajak tetangga, bawa ke rumah sakit. Jadi artinya kalau di dalam stroke itu, Bu, ada namanya waktu emas. Ya. Tidak boleh lebih dari 2 jam kalau nggak salah ya. Iya kalau nggak salah. Tidak boleh lebih dari 2 jam. Saya, Bu, masih 10 menit, setengah jam langsung dibawa ke rumah sakit. Puji masih Tuhan. Bisa memuji Tuhan, saudara nih, tangan masih bagus nih. Saya masih bisa bawa motor. Saya masih bisa nyetir. Ya, ngomongan saya kadang-kadang ada kurang kata orang, tapi saya yakin Tuhan akan pulihkan. Amin. Tuhan akan sembuhkan. Amin. Tuhan akan pulihkan kaki saya. Langkah saya masih pincang, Bu. Tapi saya udah kemana-mana pakai motor. Udah kemana-mana pakai mobil. Pelayanan ke Cianjur, pelayanan ke Cirebon, nyetir sendiri. Orang bilang, Tuhan. Tommy, hati-hati kamu kalau tiba-tiba kamu gimana di jalan. Saya bilang, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau Tuhan belum izinkan mati, tidak mati. Kalau Tuhan izin engkau sakit dan Tuhan katakan sembuhlah, terimalah kesembuhan. Wow, dahsyat Allah kita. Ya, dahsyat, benar. Mungkin ada lagi, Bu, topik doa yang mau kita doakan? Ya, ini juga buat Sobat Yos yang malam hari ini. Ini tentang kebetulan ini ada apa ya? Ini berhubungan dengan keluarga. Ya. Nah, mungkin saat ini juga Sobat Yos yang ada di rumah mungkin sedang mengalami satu goncangan dalam keluarga. Hubungan antara ayah dengan anak, suami dengan istri, ataupun antara adik dengan kakak gitu. Karena kan dengan segala macam permasalahan dalam kehidupan itu bisa memicu hubungan yang tadinya harmonis menjadi tidak harmonis. Nah ini juga yang jadi pokok doa malam hari ini, biar keluarga-keluarga ini dipulihkan Tuhan. Dan juga salah satunya yang menjadi permasalahan tertinggi adalah dalam permasalahan keluarga adalah keuangan. Nah itu juga yang jadi pokok doa malam hari ini yang bisa saya minta Pak Tommy untuk mendoakan biar terjadi pemulihan yang luar biasa dalam keluarga-keluarga ini, bahwa setiap mereka mengalami keajaiban Tuhan. Amin. Sekecil apapun itu, baik dalam keuangan, hubungan adik dan kakak, hubungan keluarga satu sama lain dipulihkan. Amin. Benar Tuhan. Tuhan akan memulihkan Anda. Tak tersembunyi kuasa Allah. Amin. Amin. Kalau lain ditolong, saya juga. Saya juga. Amin. Imani Bapak Ibu. Ya. Tak tersembunyi kuasa Allah. Dia ada di sini, dia ada di tempat saudara. Dia bisa pulihkan, dia bisa sembuhkan, dia bisa berkati. Haleluya, kita angkat pujian. Tak tersembunyi. Tak tersembunyi. Amin. Kuasa Allah. Amin Tuhan. Kalau lain ditolong, katakan saya juga. Saya juga. Oh, haleluya. Tangannya terbuka menuntunlah. Tak tersembunyi. Tak tersembunyi. Kuasa Allah. Kuasa Allah. Tak tersembunyi. Tak tersembunyi.
kalau lain Katakan saya juga. saya juga. Tangannya terbuka menolongku, tak tersembunyi, tak tersembunyi. Kuasa Allah, Ya Allah El Shaddai, katakan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. Oh, El Shaddai, nyatakan kuasamu. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Saudara-saudaraku yang kekasih, engkau tak perlu takut. Apapun yang kau alami, Dia sanggup menolong kau. Bukan kau merasa gelisah, merasa takut, merasa bagaimana ini pertanyaan-pertanyaanmu tidak terjawab. Engkau tak perlu takut. Tuhan menjaga engkau. Haleluya. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut. Ya Tuhan, Allah menjagaku. tak usah aku bimbang. Tak usah ku Panggil nama Yesus. Yesus pelihara jemaat-Mu, peliharaku. Oh, tak usah ku susah. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas. Tak usah ku cemas. Dia memberkati. Angkat tanganmu, naikkan pujian, katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Oh, El El Shaddai. Shaddai, Nyatakan kuasakan Maha kuasa Kuasa. Dia besar. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Sekali lagi katakan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, nyatakan kuasa-Mu, Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, Tuhan. Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Bagi pemirsa sekalian, kau secara pribadi angkat tanganmu. Kami akan menopang kau dalam doa.
Masalah apapun yang kau alami, percaya Tuhan sanggup karena Dia Allah El Shaddai. Mungkin masalah antara keluarga, kakak beradik, orang tua dan anak. Kami berdoa Tuhan malam hari ini. Kami minta Tuhan pengampunan Tuhan. Kami minta kasih-Mu melawat mereka, mengampuni mereka, memampukan mereka untuk mengampuni Tuhan. Sebab Engkau sendiri berkata, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami berdoa Tuhan, mampukan jemaat-Mu untuk mengampuni, untuk saling mengasihi, untuk saling peduli, untuk saling menguatkan, untuk saling memberkati. Mungkin ada keluarga yang merasa tersinggung karena tidak terperhatikan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau memperhatikan jemaat-Mu. Engkau Tuhan memulihkan jemaat-Mu. Engkau menolong jemaat-Mu untuk terus masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, masuk dalam rencana-Mu. Pulihkan Tuhan. Kalau Engkau yang sakit sudah Engkau sembuhkan, yang bermasalah-masalah keluarga juga kami percaya pemulihan pasti terjadi karena kasih Kristus yang memampukan kami untuk mengampuni, untuk memulihkan, untuk Tuhan menyatakan kuasa-Mu. Terima kasih Roh Kudus dalam nama Yesus. Oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami percaya kami dipanggil untuk rela berkorban. Itu nyata Tuhan. Itu nyata. Amin, yes. Sebab kasih, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Luar biasa. Ya, Kita mengikut jejak Tuhan loh. itu. Dia menderita. Kalau Tuhan izinkan dikatakan ada penderitaan, kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan. Jadi Bu Lois, kalau kita berbuat baik, belum tentu orang lain berasa setuju dengan perbuatan baik kita itu. Tuh. Malah kita diomongin, malah kita dicemooh, malah kita dikata-katakan, ini mah orang cari perhatian, tebar pesona, ya. Tapi biarin aja orang ngomong apa. Yang penting Tuhan mengatakan, engkau anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Wow, dahsyat sekali. Dahsyat banget. Jadi kalau ada orang yang dalam pelayanan, nggak usah ke orang lain lah, sederhana aja. Mungkin Bu Lois pernah mengalami yang namanya dikecewakan. Ya, Pernah ya? Ya. Tapi nggak usah cerita. Jadi sudah diampuni kan? sudah. Saya juga pernah. Rasanya kok begini ya? Lain di bibir, lain di hati, gitu kan? Di depan kita manis, sepertinya dia sahabat terbaik lah. Tapi hatinya, waduh. Di depan kita manis, di belakang kita diomongin. Betul. Ya. Kemudian kita tahu, tersinggung nggak? Marah semarah-marahnya. Tapi Tuhan mengatakan, jangan marah, sebab kemarahan manusia tidak mendapat kebaikan di hadapan Tuhan. Saya ini temperamen, Bu. Gak bisa lihat saya lebih dari 5 detik. Berarti lu cari gara-gara ke gua. Gitu. Tapi ketika Tuhan ubahkan temperamen saya, saya merasa nggak berubah-berubah. Terus saya katakan, Tuhan, mampukan saya untuk memaafkan, untuk mengampuni, untuk mengasihi. Itu doa saya. Yang terjadi apa, Bu? Tahu nggak? Ibu belum pernah mengalami seperti itu. Apa itu? Saya diludahin orang. Wah, Muka saya asli diludahin orang. Yang saya merasa saya nggak bersalah, gitu kan? Bulu kuduk sudah naik, ya. Iblis bilang, orang bahasa Sunda bilang, paehan wae eta jelema, nah gitu. Tapi Tuhan bilang, kemarin kamu berdoa, kasihlah musuhmu, mengampuni, berbuat baik pada orang yang menentang engkau. Sekarang tuh kamu mengalami kan? Langsung saya menangis, Bu. Nangis air mata saya. Iya Tuhan, saya ingin seperti Engkau. Yang kurindukan hanya Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi. Dinyanyikan gampang. Prakteknya, waduh Tuhan, begini ternyata sakit banget. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Wow. Bisa, Bu, saya bisa. bisa.
semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari kau selalu serta. Kalau Tuhan gak beserta kita, Bu, wah udah. Kayaknya nggak mungkin. Gak mungkin. Makanya orang bilang, kok bisa jadi pendeta? Ada abang saya, tentara, perwira juga. Kalau saya dulu berantem, pasti dia backing saya. Nah, Ya, panggil dia, bang, saya lagi ribut bang, dengan siapa? Dengan si ini, dengan tentara, kadang dengan polisi. Wow, nggak peduli saya pikir. Saya pikir, udah mati sekali aja deh gitu. nah. Datang dia, bawa senjatanya. Siapa ganggu adik saya? Ya, nggak bang, ada apa bang? Ini adik saya nih. Wow, orang ketakutan. Saya bangga, wow, abang saya gitu kan. Tapi dia ketika saya bertobat, dia bilang, kok kamu bisa bertobat, Tom? Apa rahasianya? Kok bisa kamu begini? Aku tahu siapa kamu. Dia ngomong gitu kan. Saya bilang, bang, abang juga bisa seperti saya, cuma abang nggak mau. Saya bilang gitu. Iya juga ya, dia ngomong gitu. Nah, hari ini perubahan itu pasti Tuhan kerjakan. Seperti dikatakan tadi, kita dididik Tuhan supaya kita menjadi seperti Dia. Gitu. Mungkin ada bahan doa lagi, Bu? Sudah. Ya. Terima kasih buat Sobat Tio semua. Ya, biar kita percaya bahwa malam hari ini Amin. terjadi sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita. Bukan hanya buat Sobat Tios juga, Ya. tapi juga buat kami yang ada di sini, yang di tempat ini. Kita percaya bahwa acara ini ada pun bukan satu kesengajaan. Iya. Kita bisa bertemu, kita bisa menyembah Tuhan malam hari ini pun semua karena Tuhan. Tuhan Amin. sudah memplanningkan semua itu jauh sebelum kita melakukannya. Tuhan sudah membuat hal yang dahsyat. Amin. Dan Isya pun percaya malam hari ini, lewat live worship malam hari ini, kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Iya. Dan mungkin sebelum kita tutup live worship malam hari ini, Ada kita satu ayat mau lagi. boleh? Ya, saya bacakan ya. Ya boleh. 1 Yohanes 3 ayat 1, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Amin. Anda anak-anak Allah. Ya. Bu Lois anak-anak Allah, saya anak Allah. Ya, dikatakan, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, tidak mengerti tentang kita. Sebab dunia tidak mengenal Dia. Jadi kalau dunia belum mengenal Dia, kita perkenalkan dunia. Betul. Jadi menginjil, Bu, kemana-mana ya. Menginjil, ceritakan, kenal dong, kau cari Tuhan. Kamu kenal gak Tuhan? Gak kenal, Tuhan saya begini. Kita namanya Yesus Tuhan kita. Saya perkenalkan. Saya sering menginjil, Bu. Saya kemana-mana. Di pesawat saya menginjil. Di bis saya menginjil. Satu hari saya menginjil seorang tentara perwira dari Balikpapan ke Samarinda. Ketika kita sudah tenang, saya pikir saya sudah capek pelayanan, saya mau tidur. Ya, tapi ini dikatakan bahwa kita menceritakan kabar baik. Roh Kudus ngomong, injilin itu. Saya bilang, kita dengan Roh Kudus itu seperti sobat, Bu. Betul. Sobat, memang sobat. Ya. Dia bicara ke kita. Yang mana Tuhan? Tuh sebelah kananmu. Tuh, saya lihat baju hijau, badan gede, gagah dia. Saya lihat pangkatnya, perwira. Wah Tuhan, kacau nih Tuhan. Ditonjok saya, habis nih rame nih tentara. Lalu Tuhan membuat satu peristiwa yang sampai saat ini saya pikir itu tamat riwayat saya. Apa yang terjadi? Dari mulai Balikpapan sampai hampir Samarinda, itu kurang lebih 1 jam lebih, itu hampir 1,5 jam atau 2 jam itu. Badai, Bu. Pesawat itu terguncang dengan hebatnya. Hujannya deras, petir kiri kanan kelihatan begitu. Lalu orang di sana, Kalimantan itu banyak Kristen, Ya. ya. Ada juga orang pendatang juga berteriak-teriak. Kalau yang Kristen langsung kedengaran, Yesus tolong, Yesus tolong. Yang beda agama menyerukan suara Allah mereka. Lalu si bapak ini ternyata bukan seagama dengan kita. Dia mulai berteriak, kemudian diambil kantung kresek, mulai muntah-muntah. Suara pesawat itu sepertinya sudah dalam kabin, sudah berisik. Saya dengan teman seorang pendeta, tapi anehnya kami beda kursi ya, jadi depan. Saya di belakang dengan bapak ini.
entah keberanian dari mana, saya ngomong gini, Pak, pesawat ini tidak akan jatuh. Dia diam. Tiba-tiba dia ngomong, kok Bapak bisa yakin begitu? Saya ini pendeta, Pak. Saya hamba Tuhan. Tugas saya masih banyak menceritakan kabar baik ke dunia ini, khususnya ke Kalimantan, supaya orang tahu tentang Yesus. Dia bilang, Bapak sudah tahu nggak tentang Yesus? Saya pernah dengar. Lalu saya bilang, Bapak harus percaya. Pertanyaannya, Pak, kalau pesawat ini pecah, kita mati, Bapak ke surga ke neraka? Nggak tahu, dia katakan. Kalau saya yakin, Pak, saya pasti ke surga. Kok yakin? Ada tertulis, akulah jalan keselamatan dan menginjil. Dari peristiwa itu, saya menginjil. Tadi saya pikir, gimana cara nginjilnya? Tenang-tenang begini. Nah, Tuhan izinkan kegemparan terjadi, Injil diberitakan. Ibu Lois, dia terima Yesus. Wah, puji Tuhan. Dia berdoa, terima Yesus, Pak ya. Bapak pasti selamat, kita pasti selamat. Ya. Lalu saya doakan, minta ampun dosanya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, engkau diselamatkan. Dan dia selamat. Yes. Kami sampai di Samarin, di apa ya namanya, Kalimantan Selatan. Lalu turun dari pesawat, semua orang sujud syukur. Dia peluk saya, terima kasih Pak. Akhirnya aku nggak tahu kabarnya sekarang gimana, tapi yakin percaya, aku juga yang menginjili. Saya nggak tahu kalau saya jadi pendeta sekarang. Betul. Bu. Saya nggak tahu, jangan-jangan dia jadi pendeta di sana. Ditinggalkannya ketentaraannya, kemudian dia jadi, itu urusan Tuhan. Yang penting beritakan firman Tuhan, ya. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, Tuhan lakukan. Jangan pernah takut. Betul. Jangan pernah khawatir. Ya. Aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan, pada akhir zaman. Betul. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Jadi hari ini luar biasa pemirsa. Kesempatan malam hari ini, engkau jangan peduli dengan kesehatanmu, Tuhan pasti sembuhkan. Amin. Ya. Yes. Dengan ekonomi Tuhan pasti berkati. Ya, betul. Dengan anak-anakmu Tuhan pelihara. Amin. Dengan aset pekerjaanmu Tuhan berkati berlimpah-limpah. Amin. Karena itu kita mau bersyukur pada Tuhan. Oh, mulia namamu Tuhan. Oh, haleluya. Sembah Raja mulia, sembah Raja mulia. Oh Yesus, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Kami muliakan namamu ya Tuhan. Haleluya. Kerajaannya dari surga datang untuk segenap umatnya. Mari puji nama Tuhan Yesus. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus Raja. Yesus Raja. Oh, mulia. Sembah Raja mulia. Sembah Raja mulia. Dia telah mati dibangkitkan. Dia telah mati dibangkitkan. Jadi Raja. Dia telah mati. Dia telah mati dibangkitkan. Jadi Raja. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu memulihkan. Engkau bangkit memulihkan jemaat-Mu, umat-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami puji Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Pujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan Kau memberkati Tuhan Radio Dios ini Bapa, para kru penyiarnya. Engkau urapi sehingga boleh menjadi berkat. Apa yang hamba sampaikan Tuhan hanya karena mempermuliakan nama Tuhan. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Kami tidak mau mencuri kemuliaan-Mu. Biarlah kemuliaan hormat hanya bagi-Mu, nama-Mu saja ya Tuhan. Malam hari ini kami berdoa, terus Engkau melawat Tuhan apa yang sudah disampaikan, materaikan dengan nama-Mu sendiri, sehingga Tuhan mereka boleh berbuah, bertumbuh. Kami berdoa Tuhan, pakai jemaat-Mu, pakai kami semua Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu, yang sudah menaikkan puji-pujian bagi-Mu Tuhan, bagi hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Kami berdoa Tuhan untuk kota kami Bandung Bapa. Minta anugerah-Mu Tuhan. Engkau berkata, mintalah jiwa-jiwa, khususnya orang-orang yang ada di Pasundan ini Bapa. Kami minta Tuhan keselamatan datang daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa minta anugerah-Mu Tuhan. Curahkan kasih-Mu bagi kota Bandung kami, bagi Jawa Barat Tuhan. Pakai gereja-Mu untuk memberitakan kasih Tuhan. Pakai Tuhan gereja-Mu untuk memproklamirkan kasih-Mu, menceritakan kasih dan kebaikan keselamatan hanya dalam padamu Tuhan. Segala roh yang menolak kami patahkan dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, robohkan semua benteng-benteng kepercayaan yang membuat mereka tidak mau percaya. Kami gagalkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Bandung penuh dengan kemuliaan-Nya. Pakai gereja-Mu Tuhan jadi saluran berkat kasih-Mu. Pakai Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan. Oh, oleh kasih, karena kasih-Mu Tuhan mereka boleh menjadi berkat bagi kota kami ini Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Amin. Sekali lagi katakan haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, kami sembah Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Yes Lord. Haleluya. Amin. 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 Berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan pada malam hari ini. Bagi pemirsa semua yang ada di manapun engkau berada, engkau mengangkat tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Selamat malam, Tuhan berkati. Ya, terima kasih buat Sobat Dio semua yang sudah mendengar, sudah mengikuti acara live worship malam hari ini bersama Bapak Pendeta Tommy. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya, Terima kasih, Pak. Bu Lois. Bisa mengisi Terima kasih buat semuanya. ya, mengisi di Dios Radio hari ini, biar pujian penyembahan malam hari ini bisa memberikan sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kita, karena kita percaya Tuhan yang bekerja secara penuh, Tuhan yang berkuasa secara penuh dalam kehidupan setiap kita. Baik Sobat Dios, terima kasih buat semuanya yang terus setia mendengarkan Dios Radio. Jangan lupa bahwa kita akan kembali nanti pagi, kita akan live streaming untuk doa pagi bagi bangsa. Dan sekarang kita bukan cuma berdoa khusus untuk Indonesia, tapi kita juga berdoa untuk bangsa-bangsa. Jadi buat kamu semua nih Sobat Dios yang ada di rumah, jangan lupa untuk ikut besok pagi jam 5 pagi di Dios Radio. Untuk live streaming juga kamu bisa lihat di YouTube AOC Media. Itu pun disiarkan di sana. Oke, dan pastinya dari kawasan ITC Kosambi Blok H1A2, saya Isya. Mohon pamit, sampai jumpa minggu depan. Saya Tommy Simamora. Selamat malam, sampai jumpa pada acara live worship berikutnya. Salam sehat, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom.